Siang Anda semua, Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu pada pertemuan kita kali ini. Baiklah, langsung saja kita akan membahas materi tentang al-uruf. Kita masuk ke pengertian al-uruf. Al-uruf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal dan dijalankan oleh suatu masyarakat secara turun-temurun dan sudah menjadi adat sebuah istiadat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut para ahli syar'i, bahwa antara adat istiadat dengan urf amali itu tidak ada bedanya. Contoh, urf amali adalah jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dan tidak mengucapkan sifat yang diucapkan. Sedangkan contoh al-urf qauli atau perkataan adalah orang yang telah mengetahui bahwa kata ar-rajul itu untuk laki-laki bukan untuk perempuan. Urf berbeda dengan ijma karena urf berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang dialami oleh suatu umat pada tingkatan mereka. Sedangkan ijma dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari kalangan dari mujtahid. Dalam ijma, orang-orang umum tidak ikut dalam membentuknya. Yang kedua yaitunya macam-macam uruf. Secara garis besar terdapat dua macam uruf. Yang pertama yaitunya uruf sahih, yaitu yang telah dikenal orang dan tidak bertentangan dengan syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Contohnya, orang yang telah mengerti bahwa orang yang melamar itu menyerahkan sesuatu kepada perempuan yang dilamar berupa emas dan pakaian atau sebuah mahar. Uruf jenis ini diperbolehkan dan bahkan harus dilestarikan sebab sesuatu yang baik itu pasti mendatangkan maslahah bagi manusia. Yang kedua yaitu uruf fasid, yaitu apabila yang dikenal itu bertentangan dengan syarak. Orang yang mengetahui bahwa untuk menduduki suatu jabatan itu dengan memberikan sogokan, uruf ini hukumnya haram sebab bertentangan dengan ajaran agama dalam suatu kaidah yang dinyatakan artinya tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khalik. Yang ketiga yaitu kedudukan uruf sebagai sumber hukum. Imam Malik menggunakan uruf sebagai sumber hukum didasarkan atas ahli Madinah. Imam Abu Hanifah dengan para muridnya berpendapat karena perbedaan urf yang diterapkan. Begitu juga dengan Imam Syafi'i ketika berada di Baghdad, di waktu lain ia hidup di Mesir. Kedua daerah tersebut jelas mempunyai urf yang berbeda-beda. Dalam paham Syafi'iyah, hukum yang dihasilkan di Baghdad dinamakan qaul qadim dan di Mesir dinamakan dengan qaul jadid. Uruf sahih harus dipelihara oleh mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum Islam dan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan oleh umat. Kebiasaan yang telah berlaku di kalangan masyarakat merupakan kebutuhan dan menjadi maslahah di kalangan masyarakat. Selama kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syariat, hendaknya kebiasaan itu tetap dijaga atau dipelihara. Dalam hal ini ulama ushul fikih menciptakan kaidah al-adah muhkamah. Adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum. Adapun urf fasid tadi tidak perlu diperhatikan dan dipertahankan karena berarti menentang dalil atau syarak yang akan membatalkannya. Misalnya transaksi jual beli yang mengandung riba dapat ditoleran selama alasannya bisa diterima, yaitu keadaan darurat, bukan karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang banyak. Baiklah, mungkin cukup sekian materi kita.